Halo brother, sugeng rawuh ing channel Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. So, hari ini Mimin akan merangkum sebuah anime yang berjudul 歴史に残る悪女になるぞ。 Anime ini sendiri menceritakan tentang seorang manusia yang pindah ke isekai, tapi dia ini perannya jadi antagonis gitu. Jadi villainnya lah gitu. Tapi seru kok, seru. Kalian wajib nonton. So, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Nah, jadi sebelum si Eneng pindah ke isekai, dia sangat mengagumi sosok antagonis di sebuah game kesukaannya. Nah, sosok antagonis itu bernama Alicia. Di lain sisi, dirinya nggak suka nih sama si heroin atau MC dalam game tersebut. Karena menurut dia, emang sih niat si heroin ini baik gitu, cuman lebih kayak caranya aja yang salah. Jadi dia cuma bisa memberikan omong kosong dan menjilat sang pangeran, alias hanya bermulut manis aja tapi nggak ada aksi. Kemudian ia terbangun dan ia sadar bahwasannya ia sudah masuk ke dalam game favoritnya itu. Dan lebih epiknya lagi, dia menjadi tokoh antagonis dambaannya. Dari sana Alicia sangat sumringah dan sangat senang, dan ia bertekad akan menjadi antagonis terjahat di dunia ini. Sontak orang-orang di rumah itu sangat kaget karena Alicia bangun pagi. Udah gitu nyapa orang-orang di sekitarnya. Karena ya seperti kalian tahu, di game tersebut Alicia kan seorang antagonis. Ya jadi ya kalian tahu lah ya gimana sifat antagonis. Tapi kali ini Alicia yang baru akan membuang semua sifat semrawut itu. Dan pertama yang akan dia lakukan adalah mempelajari bagaimana caranya berpedang. Tentu abang-abangannya Alicia meremehkan Alicia, karena ya palingan karena Alicia lagi bosan aja kali. Makanya dia pengen coba sesuatu yang baru. Tapi Alicia meyakinkan mereka bahwasannya kali ini aku serius loh. Kemudian salah satu kakaknya memberikan tantangan kepada Alicia. Sebelum ia mulai berpedang, maka selama seminggu Alicia harus melatih staminanya dengan cara melakukan 100 sit up dan 50 push up. Jika Alicia berhasil melakukan itu, maka nanti kakak-kakaknya akan mengajari Alicia berpedang. Kemudian Alicia membuat jadwal, dari pagi hingga siang ia hanya akan belajar di perpustakaan, dan nanti malam ia baru akan melatih staminanya. Alicia ingin mempelajari lebih dalam tentang sihir di perpustakaan, karena sayangnya di dunia ini sendiri, sihir adalah segalanya, dan yang memiliki sihir hanyalah seorang bangsawan. Di dalam dunia ini terbagi beberapa sihir, yaitu sihir kegelapan, sihir api, cahaya, angin, dan juga sihir air. Dan para bangsawan terbaik dalam masing-masing elemen sihir itu dikenal sebagai 5 bangsawan agung. Mereka melayani raja secara langsung dan sebagai pilar kerajaan. Dan salah satunya adalah bangsawan yang bernama Williams yang unggul dalam ilmu kegelapan alias bapaknya Alicia. Jadi sebenarnya walaupun memang Alicia diberkati ilmu sihir, tapi Alicia tetap butuh belajar untuk menguasai sihir tersebut. Tapi sayangnya pas dia udah muter-muter di perpustakaan, dia nggak menemukan satupun buku sihir. Jadi ya mungkin untuk awal-awal ini dia akan membaca buku tentang tanaman. Tidak terasa hari pun mulai malam, dan Alicia bergegas ke kamarnya untuk melatih staminanya. Jujur, menurut Alicia, hari pertama ia melatih staminanya sungguh sangat berat. Udah lama gak olahraga, terus langsung olahraga yang lumayan menguras keringat. Itu tuh kayak bener-bener bikin badan-badan kayak pegel-pegel gitu loh. Dan itu yang dirasakan sama Alicia. Tapi hari kedua Alicia melakukan itu justru badannya terasa ringan. Makanya kalian jangan lupa olahraga juga ya. Hari demi hari latihan stamina yang Alicia lakukan nih makin ditingkatkan gitu. Sampai-sampai dalam sehari dia bisa push up 300 kali dan sit up 500 kali. 最近どうしたんだい？急に早起きに。てるんだよ。前は部屋でダラダラ。3年もしたら入学か。 アルバートは今日出かけるのよね。 Hari ini kakak-kakaknya Alicia diajak oleh Paul untuk tengok-tengok ke Akademi Sihir. Alicia melihat karakter-karakter terpilih sedang berkumpul. Ada Eric, dia pengguna sihir api. Ada Finn, pengguna sihir cahaya. Ada Jill, pengguna sihir angin. Ada Curtis, pengguna sihir hijau. Dan Curtis ini bukan dari 5 bangsawan agung. Dan ada putra semata wayang raja, yaitu Pangeran Duke. Dia menguasai sihir air. Kalau di dalam game sih, jika si heroin memilih si pangeran, maka kisah ini akan happy ending.
Sebenarnya Alicia juga naksir sih sama si pangeran, tapi prinsip percintaan Alicia adalah percintaan itu bukan prioritasnya gitu. Ini kesempatan besar bagi Alicia untuk menunjukkan sifat antagonisnya. Pertama-tama ia harus memberikan salam, walaupun antagonis tapi harus tetap tahu sopan santun ya. Kemudian ia menagih janji kakak-kakaknya untuk melatih berpedang. Tapi kakaknya nih tetap aja kayak ngeledik Alicia. Alhasil, Alicia langsung merebut salah satu pedang dari kakaknya dan ia berhasil memotong sebuah apel sebelum apel itu jatuh ke tanah. Dan siapa sangka, dari sana Pangeran Duke menjadi sangat tertarik kepada Alicia. Akhirnya kakaknya Alicia bersedia nih mengajari Alicia berpedang. Tapi sayangnya selama 1 tahun latihan, Alicia hanya diajari cara mengayunkan pedang setiap harinya. Karena menurut kakak-kakaknya, percuma Alicia latihan berjam-jam kalau ngangkat pedang aja nggak mampu. By the way, selama setahun Alicia latihan, si Pangeran Duke ini jadi sering mampir ke tempat Alicia. Dan baru kali ini Pangeran Duke menyapa Alicia. Pangeran Duke bertanya apa alasan Alicia berlatih pedang sekeras itu. Awalnya Alicia pengen bilang kalau dia pengen jadi antagonis terjahat, tapi Alicia justru berkata kalau dirinya hanya ingin melatih tangannya saja. Di lain sisi, para petinggi sedang berdiskusi soal desa Loana. Desa Loana ini merupakan desa para penjahat. Jadi, setiap ada orang yang melakukan kejahatan, maka mereka akan dibuang ke desa Loana. Sebenarnya, para petinggi dan para pemimpin itu nggak pengen desa Loana dipandang seperti itu oleh masyarakat sekitar. Dan mereka ingin melakukan sebuah perubahan agar desa Loana dapat ditempati dengan layak. Karena tidak menemukan titik terang, akhirnya mereka menyelesaikan masalah yang lain, yaitu soal mawar emas. Tapi karena sudah nerocos panjang kali lebar dan mereka capek, akhirnya mereka pun istirahat sejenak. Pas lagi istirahat, bapaknya Vin ini bilang kalau anaknya ngajak Alicia main ke rumahnya. Tapi bapaknya Alicia nih khawatir kalau anaknya bakal bandel. Tapi yang lain bilang kalau Alicia itu anaknya baik dan sopan kok. Singkat cerita, Alicia pun tiba di rumah Vin. Alicia disambut oleh Vin dan kawan-kawannya yang lain. Di rumah itu ada peta yang cukup besar. Alicia bingung dan kaget gitu. Loh, kok ada peta? Buat apa? Alicia berpikir apakah mungkin ini ending dari kisahnya? Karena kan di game ini sendiri, Alicia kan endingnya diasingkan ke negara lain. Nah, belum kelar kagetnya nih, dia makin kaget lagi gara-gara tiba-tiba Baginda Raja datang ke ruangan tersebut. Alicia langsung menyambut atau memberi salam kepada sang raja. Tapi anehnya, sang raja langsung bertanya kepada Alicia, menurut pandangan Alicia, gimana sih posisi kerajaan Durkis saat ini? Alicia berpikir, apa mungkin ini merupakan rencana Tuhan untuk menguji keantagonisan si Alicia? Dan Alicia pun menjawab, ya, walaupun kerajaan Turkis ini merupakan negara yang cukup besar, tapi sayangnya Turkis bukanlah kerajaan yang bagus. Karena walaupun ekonomi kuat, tapi mayoritas uangnya dipegang sama bangsawan. Makanya kesenjangan ekonominya tuh kelihatan banget gitu. Kita ambil contoh ya, di desa Loana, saking sulitnya hidup di sana, sampai-sampai tuh orang yang tinggal di sana tuh nggak tahu apakah hari itu mereka dapat kebeli sebuah makanan atau enggak. Dan hal itu mungkin saja dapat menimbulkan sebuah pemberontakan yang bisa pecah kapan saja. Dan itu merupakan PR untuk sang raja. Tapi sang raja justru berbalik bertanya kepada Alicia, bagaimana sih solusi untuk masalah tersebut? Kemudian Alicia menjawab, gimana kalau kita memanfaatkan tambang emas kerajaan Calvera? Bukannya kita ingin merebut Calvera, tapi kita lebih ke mendanai kemerdekaan Calvera. Selain itu, kita harus menghindari konflik dengan kerajaan Laval, yaitu kerajaan yang di samping Calvera. Jadi sembari menjaga perdamaian, kita nih juga harus berdagang sama si Calvera. Jadi intinya, kita akan membuat si Calvera ini berhutang sama kita. Jadi setelah nanti Calvera merdeka, kita memiliki keuntungan dalam berdagang dengan kerajaan Kalsel. Jadi setelah kerajaan Calvera merdeka, kita memiliki keuntungan dalam berdagang dengan kerajaan tersebut.
Alicia sangat bangga dengan dirinya karena itu sangat menunjukkan jawaban sifat antagonis, yaitu yang senang memanfaatkan orang lain demi mendapatkan sebuah keuntungan. Raja sangat tertarik dengan jawaban Alicia. Setelah selesai perbincangan singkat itu, bapaknya Finn memberitahu kalau mawar emas telah ditemukan. Kemudian, pangeran mengajak Alicia dan teman-temannya memakan cemilan. Tentu seorang Alicia sangat suka dengan makanan manis. Di lain sisi, Pangeran Duke masih terpanah dengan Alicia. Sampai-sampai temannya ini bingung, perasaan Pangeran Duke yang mereka kenal dulu tuh sedingin es gitu. Tapi entah kenapa sekarang tuh kayak hawanya atau vibes-nya tuh kayak beda aja gitu. Ya, dan kemungkinan itu berkat Alicia sih. Sebelum pulang, Pangeran Duke memberikan hadiah ulang tahun kepada Alicia. Ternyata Pangeran Duke memberikan kalung berlian. Padahal berlian di dunia ini lebih mahal dibandingkan dunia di Alicia sebelumnya. 開けてみた世界でダイヤは前世の世界よりはるかにこの Oke, kita akan kembali lagi ke topik mawar emas. Mawar emas telah ditemukan dan yang menemukan itu adalah seorang tukang roti. Jadi kronologinya pas anak perempuannya lahir, si bapak tukang roti ini menemukan mawar emas ini sedang mekar, lalu ia memetiknya. Jadi kesimpulannya, anak perempuan dari bapak itu adalah seorang gadis suci. Nah, gadis suci itu apa sih? Gadis suci adalah gadis yang akan membimbing manusia dan menyelamatkan dunia alias heroin dalam game tersebut. Jadi saat ini kerajaan memiliki dua mawar, yaitu mawar biru yang dihasilkan dari Pangeran Duke dan satunya lagi mawar emas. Berdasarkan legenda, jika si mawar biru dan mawar emas bersatu atau menikah, maka kerajaan ini akan makmur. Tapi sebelum happy ending, pasti akan melewati berbagai macam rintangan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf sebelumnya jika masih banyak salah kata atau typo dan segala macamnya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Jangan bosan-bosan ya mampir ke channel Mimin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya and pakai.